Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Karsani Family. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal analisis struktur berbentuk portal yang statis tertentu. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana sih mencari reaksi tumpuan? Bagaimana sih mencari gaya lintang dan normal? Bagaimana sih mencari momen? Nah, untuk mengetahuinya itu semua, tonton video ini. Oke, ada beberapa syarat untuk menyelesaikan reaksi tumpuan pada struktur statis tertentu ini. Yang pertama, sigma horizontal harus sama dengan 0. Yang artinya aksi dan reaksi arah horizontal pada struktur harus sama dengan 0 jika dijumlahkan. Artinya seluruh aksi yaitu P1, P7 yang bekerja secara horizontal jika dijumlahkan dengan reaksi horizontal yang terletak di titik A harus sama dengan 0. Kedua, sigma vertikal harus sama dengan 0. Artinya, aksi dan reaksi arah vertikal pada struktur harus sama dengan 0 jika dijumlahkan. Artinya, beban vertikal yaitu P2 sampai P6 pada contoh soal kita, jika dijumlahkan dengan reaksi vertikal yang terletak di sendi dan roll ini, harus sama dengan 0. Ketiga, sigma momen harus sama dengan 0. Apa itu momen? Momen adalah gaya yang dikali jarak yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Nah, jika momennya bekerja searah jarum jam, nilainya akan positif. Dan momen yang bekerja berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif. Nah, dari persamaan momen ini, kita akan mencari reaksi tumpuan. Oke, sekarang kita akan mencari reaksi tumpuan. Terlebih dahulu, kita akan mencari reaksi horizontal. Oke, dengan persamaan sigma horizontal sama dengan 0, maka dapat kita tulis persamaannya min RAH yang bekerja ke arah kiri. Kita asumsikan RAH yang akan kita cari ke arah kiri terlebih dahulu, ditambah P1 yang bekerja ke arah kanan, dikurang P7 yang bekerja ke arah kiri harus sama dengan 0. Nah, setelah diselesaikan dengan persamaan aljabar, diperolehlah RAH sama dengan 6 ton. Nah, dengan asumsi kita sebelumnya salah, maka itu perubahan tanda. Karena apa? Jika kita lihat di sini strukturnya, ini P1, ini P7, 2 ton ke arah kanan, dan P7 8 ton ke arah kiri. Otomatis untuk menjadi seimbang, maka reaksi yang bekerja harus 6 ton ke arah kanan. Itu mengapa di sini RAH 6 ton ke arah kanan. Asumsi kita sebelumnya salah, jadi kita ubah terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita dapat reaksi horizontal, maka kita akan dapat mencari reaksi vertikal dengan menggunakan persamaan momen. Terlebih dahulu kita akan mencari dengan persamaan momen di titik B, tinjau di titik B. Apa saja momen yang akan bekerja di titik B, dan jika dijumlahkan harus sama dengan 0, maka simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama, RAV akan membentuk momen ke titik B. Lihat nih, RAV bekerja ke arah atas. Maka bagaimana momen terbentuk dari RAV ini? Nah, momen, ingat, momen adalah gaya dikali jarak yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Nah, jika gayanya bekerja secara vertikal, maka jaraknya adalah horizontal. Nah, itu mengapa? Dapat diperjelas dengan gambar ini.
lihat RAV menuju ke titik B akan membentuk momen seperti ini. Lihat arah kursor saya, lihat tanda panahnya. Dia akan membentuk momen searah jarum jam ke titik B. Nah, jika dilihat RAV bekerja secara vertikal, maka jaraknya yang akan membentuk momen adalah horizontal sepanjang 10,5. Ini dia soalnya. RAV ke titik B 10,5 jaraknya. Nah, itu mengapa jika dilihat di sini gambarnya lebih jelas membentuk searah jarum jam, maka seperti yang kita jabarkan terlebih dahulu, momen yang membentuk searah jarum jam nilainya positif. Nah, dengan itu kita menulis persamaannya yaitu plus RAV dikali 10,5. Kemudian apalagi yang bekerja ke titik B? RAH. RAH bekerja searah horizontal. Maka jika kita perjelas dengan gambar, RAH akan bekerja seperti ini, akan membentuk momen seperti ini ke titik B. Lihat, yang warna biru inilah jaraknya. Ini dia RAH bekerja secara horizontal, maka jarak tegak lurusnya adalah vertikal. Nih, sebesar 2 meter ke titik B. Dia akan membentuk momen, lihat arah kursor saya dan tanda panahnya, akan membentuk momen negatif. Itu mengapa pada saat penulisan persamanya dikurang RAH dikali 2 meter, karena jarak tegak lurusnya sebesar 2 meter. Ini dia jarak tegak lurusnya. Kemudian ada P1 sebesar 2 ton bekerja secara horizontal. Bagaimana momen akan membentuk ke titik B? Ini dia. P1 jarak tegak lurusnya adalah vertikal sebesar 0,75. Nah, ini dia. Dilihat warna biru ini jarak tegak lurusnya ke titik B. Ini dia, 0,75. Dia akan membentuk momen seperti ini. Lihat arah kursornya dan lihat arah tanda panahnya. Ini tanda panahnya membentuk searah jarum jam. Maka nilainya adalah positif. Nah, ditulis positif P1 kali jarak tegak lurusnya sebesar 0,75. Kemudian ada P2 yang bekerja secara vertikal menuju titik B. Bagaimana momen yang akan terjadi jika P2 ini bekerja? Ini dia gambar. P2 sebesar 3,5, maka jarak tegak lurusnya ke titik B yang warna biru ini sebesar 10,5. Ini dia. Dia akan membentuk momen negatif. Dapat lihat ke titik B membentuk momen negatif. Maka di sini ditulis min P2 dikali jarak tegak lurusnya sebesar 10,5. Kemudian bekerja lagi beban P3 akan membentuk momen ke titik B seperti gambar. Kita lihat. Ini dia P3 sebesar 4 ton. Jarak tegak lurusnya yaitu horizontal sebesar 8 meter ke titik B. Nah, jika kita lihat momennya akan membentuk negatif. Lihat arah tanda panahnya. Ini dia. Kemudian ditulis di sini min P3 dikali 8 meter. Kemudian ada P4 sebesar 6 ton. Menuju ke titik B akan membentuk momen. Ini dia. Jika kita tengok di gambar. Ini dia. Nah, jarak tegak lurusnya yaitu horizontal karena bebannya bekerja secara vertikal sebesar 5 meter. Membentuk momen negatif ke arah titik B. Itu kenapa ditulis minus P4 dikali 5 meter. Ini dia. Kemudian bekerja lagi beban P5 sebesar 2,5 ton. Menuju ke titik B akan membentuk momen P5 akan membentuk momen. Ini dia, negatif bekerja ke titik B momennya. Jarak tegak lurusnya sebesar 3,5. Ingat sekali lagi konsepnya. Momen adalah gaya
yang dikali jarak yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Nah, momen itu ini dia. Akan seperti ini dia momen tuh. Ini dia. Ingat. Oke, itu mengapa jika ditulis persamanya minus P5 dikali 3,5. Kemudian ada P6 yang bekerja ke titik B. Bagaimana momen yang akan terjadi P6? Jika kita lihat gambar akan seperti ini. Nah, P6 ini bekerja searah titik B. Nah, karena momen adalah gaya dikali jarak yang tegak lurus. Nah, jika kita lihat di sini, jarak tegak lurusnya tidak ada karena momen bekerja di titik, karena beban ini bekerja di titik B, pas sekali di titik B. Jadi tidak ada jarak tegak lurusnya. Maka itu mengapa dapat ditulis persamaannya P6 sama dikali 0 meter karena tidak mempunyai jarak, tidak membentuk momen dia. Terakhir ada P7 yang bekerja ke titik B. Bagaimana momen yang akan terjadi? Jika kita lihat gambarnya, ini dia. P7 bekerja ke titik B, jarak tegak lurusnya adalah vertikal. Karena bebannya bekerja secara horizontal akan membentuk momen negatif. Besarnya jaraknya adalah 1,75. Itu mengapa di sini ditulis min P7 dikali 1,75 meter. Harus sama dengan 0 karena kembali ke persamaan ini sigma momen di titik B harus sama dengan 0. Oke, dapat diselesaikan dengan persamaan aljabar. Maka diperolehlah reaksi A vertikal sebesar 12,57 ton. Nah, tanda positif ini menunjukkan bahwasannya nilai kita yang RAV ini arah pemisahan ke arah atas benar. Nah, kemudian kita mencari selanjutnya reaksi B vertikal dengan mengsigma momen kan di titik A sama dengan 0. Oke. Karena yang pertama, lihat nih, min RBV, lihat kita RBV bekerja ke titik A secara vertikal akan membentuk momen. Ini dia, jarak tegak lurusnya ke titik A sebesar 10,5 karena bebannya bekerja secara vertikal akan membentuk momen negatif. Lihat arah tanda panahnya ke titik A, ini dia. Maka ditulis min RBV dikali 10,5. Kemudian kita tinjau seluruh gaya ke titik A akan membentuk momen seperti apa? Nih lihat, tengok gambarnya. P7, kita tinjau P7. Ini dia sesuai gambarnya. P7 menuju ke titik A akan membentuk momen. Lihat nih, P7 bekerja secara horizontal, jaraknya adalah vertikal, jarak tegak lurusnya akan membentuk momen. Ini dia, lihat, tengok arah kursor saya, lihat arah warna biru ini momennya negatif. Maka ditulis di sini persamaannya min P7 dikali 3,75 meter. Jarak tegak lurusnya sebesar 3,75 meter. Kemudian P6 menuju ke titik A. Nih. Maka jika kita lihat di gambar, P6 ini bekerja secara vertikal menuju ke titik A, maka jarak tegak lurusnya adalah horizontal akan membentuk momen searah jarum jam. Maka jika kita tulis persamaannya, nilainya adalah positif ditambah P6 kali 10,5 jarak tegak lurusnya. Kemudian beban P5 2,5 menuju ke titik A akan membentuk momen. Kita tengok gambar, ini dia. Akan membentuk momen searah jarum jam. Lihat nih, searah jarum jam. Karena P5 menuju ke titik A, jarak tegak lurusnya adalah horizontal karena bebannya bekerja secara vertikal akan membentuk momen searah jarum jam, yaitu maka nilainya positif. Tambah P5 dikali 7. Kemudian ada beban P4
sebesar 6 ton, kita akan tinjau bagaimana momen bekerja ke titik A. Lihat gambar ini. Ini dia. P4 bekerja secara vertikal, jarak tegak lurusnya adalah horizontal, akan membentuk momen seperti ini, searah jarum jam ke titik A dengan jarak 5,5, maka nilainya positif, momennya positif. Ini dia. Kemudian ada P3 bekerja ke titik A, membentuk momen. Lihat gambar ini. Ini dia. Jarak tegak lurusnya sebesar 2,5 yang warna biru ini ke titik A, membentuk momen positif. Maka ditulis persamaannya P3 dikali 2,5. Kemudian P2 bekerja pas di titik tinjau yaitu titik A, maka gambarnya seperti ini. Nah, beban ini tidak akan menimbulkan momen karena pas bekerja di titik tinjau yaitu titik A. Oke, maka jaraknya dikali 0. Ini dia. P2 dikali 0. Kemudian yang terakhir, P1 bekerja ke titik A. Kita lihat gambarnya. Ini dia. Jarak tegak lurusnya adalah secara vertikal, karena gaya bekerja secara horizontal, akan membentuk momen positif ke titik A dengan tingginya sebesar 2,75. Itu mengapa ditulis di sini positif P1 dikali 275. Oke, dapat diselesaikanlah persamaannya karena semua gaya-gayanya sudah diinput, sudah dimasukkan, dapat diselesaikan dengan persamaan aljabar, maka diperolehlah RBP sebesar plus 7,93 ton. Nah, berarti pemisahan kita sebelumnya benar ke arah atas. Oke, dikontrol lah sigma dengan persamaan sigma vertikal harus sama dengan 0. Nah, dikontrol RAV ditambah RBV dikurang P2 dikurang P3 dikurang P4 sampai P6 harus sama dengan 0. Nah, setelah dikontrol hasilnya 0. Oke, demikianlah hasil dari penyelesaian analisis struktur ini. Semoga bermanfaat. Nah, tunggu selanjutnya video kami mengenai analisis struktur yang akan kita lanjuti ke video gaya lintang dan normal dan momen. Oke, sampai jumpa dan goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.